Dia adalah manusia terakhir yang hidup di bumi. Setiap hari terasa seperti pengulangan. Seolah-olah waktu telah meninggalkannya. Semua sumber daya menjadi miliknya. Tanpa ada orang yang membatasinya. Kamar tidurnya berada tepat di tengah jalan. Tanpa peduli dengan dunia, dia menggunakan barang antik berusia 1000 tahun sebagai pispot. Absurd namun mewah, tidak ada yang menghakimi. Jadi dia tidak melihat alasan untuk memakai baju. Dia bangun tepat pukul 6 pagi. Mencari apapun yang bisa dia makan di rumah. Dia memberi makan ayam-ayamnya dengan oatmeal. Sebuah suguhan untuk mereka. Beberapa stroberi segar menjadi camilan sore yang sempurna. Dia menggunakan mobil pemadam kebakaran untuk menyiram jagungnya. Generator diisi dengan bensin. Memberi daya pada rumah daruratnya. Dia menyalakan radio. Mengganti saluran seperti biasa. Seperti biasa, tidak ada yang merespons. Sama seperti setiap hari selama 3 tahun terakhir. Setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, dia menuju ke lapangan sepak bola terbesar. Untuk final Piala Dunia melawan sebuah manekin. Dia menggiring bola, menembak, dan mencetak gol. Dengan bola melayang ke gawang. Dia mengangkat tangannya dan berteriak. Jika tim nasional memiliki saya, mereka pasti sudah lolos sekarang. Meskipun menyelesaikan semua yang ada di daftar tugasnya. Hanya 2 jam telah berlalu. Tanpa ada lagi yang harus dilakukan. Dia duduk dengan manekin dan menghabiskan waktu. Mereka menonton film-film Hollywood dan internasional. Untuk membunuh kebosanan, akhirnya. Malam tiba. Bagian paling menarik dari hari itu akan segera dimulai. Dia meregangkan badan sambil menguap. Dan berjalan ke tempat parkir bawah tanah. Hari ini dia memilih Lamborghini untuk perjalanan yang mendebarkan. Dia melaju kencang di jalan raya. Merasakan adrenalin dan kebebasan. Pria itu berdiri sambil mengaum di malam hari. Membiarkan kesepiannya tercurah keluar. Tiba-tiba dia berhenti. Ngeri saat melihat sosok di depannya. Dia membanting setir ke samping dengan panik. Mobil itu berdecit hingga berhenti tepat waktu. Tetapi tidak tanpa menabrak pagar pembatas. Dia bahkan tidak peduli dengan luka di wajahnya. Sebaliknya, dia mengambil senter dan menyinarinya ke depan. Jantungnya berdebar kencang, antara rasa takut dan harapan. Di sana, dalam sorotan cahaya, berdiri seorang gadis kecil yang memegang seekor domba. Ketika dia melihat orang lain yang hidup, dia menjadi lebih emosional daripada dirinya. Dia menangis terseduh-seduh tak terkendali. Lalu dia memeluknya erat-erat, merasakan kehangatan pelukannya. Dia akhirnya berani percaya bahwa dia tidak sendirian. Dia membawanya kembali ke tempat penampungan. Dan menawarkan semua jenis makanan. Gadis itu melahapnya dengan lahap. Seolah-olah dia sudah lama tidak makan dengan benar. Setelah dia kenyang, dia mengatakan kepadanya bahwa masih banyak orang yang selamat di luar sana. Dia menyalakan radio satelit. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, menerima sinyal yang jelas. Amerika Utara telah memulihkan tatanan sosial. Mereka telah mendirikan kantor di 26 kota di seluruh dunia. Untuk membantu rekonstruksi dan mengumpulkan para penyintas. Apakah seseorang ingin pindah ke Amerika Utara? Atau membangun kembali rumah mereka secara lokal? Koalisi Persatuan menjanjikan dukungan. Pria itu sangat terkejut. Rasanya seperti sejuta alpaka berlarian. Di dalam pikirannya. Kemudian kegembiraan menyambarnya seperti sambaran petir. Masih ada orang. Setelah berkeliaran di reruntuhan selama 3 tahun penuh. Tanpa melihat satu jiwa pun. Dia telah menerima kesepian sebagai takdirnya. Tapi sekarang ada harapan. Malam itu juga, mereka berdua sepakat untuk pergi ke Beiping. Kota terdekat dengan pos koalisi. Keesokan paginya, mereka mengemas persediaan dan bersiap untuk perjalanan. Kemudian di belakang kemudi G-Wagon yang kokoh. Mereka melaju di jalan, di sepanjang jalan. Mereka sesekali melewati kerangka manusia. Pengingat nyata akan runtuhnya dunia. Saat istirahat, dia mengajari gadis itu cara mengemudi. Mereka menemukan sebuah kebun pedesaan yang terbengkalai. Gadis itu melompat keluar untuk menjelajah. Dan menemukan banyak semangka dan anggur. Masih tumbuh, dia melemparkan peti kosong padanya dan berkata, "Petik buah, aku akan kembali sebentar lagi." Tapi sebelum dia pergi jauh, dia mengejarnya, dengan wajah panik, ketika dia tahu. Dia akan mencari persediaan, dia memaksa untuk ikut, dengan helaan napas, dia memberinya peti lain. "Kita harus berpencar, kalau tidak, kita tidak akan sampai ke Beiping besok. Ambil saja lebih banyak buah, aku akan segera kembali, aku tidak mau anggur lagi. Jangan tinggalkan aku." Dia menangis,
suaranya gemetar dan ekspresinya memilukan. Dia terdiam sesaat, lalu dengan lembut menyentuh pipinya dan berkata dengan lembut. Kamu mungkin tidak mau anggur, tapi sekarang aku mau, dengan tatapan penuh tekad di matanya. Dia berkata padanya, tunggu aku di sini, aku berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu. Kita keluarga sekarang. Dengan itu, dia pergi. Meninggalkan gadis itu dan domba kecilnya berdiri di sana, melihatnya menghilang di kejauhan. Dia segera menemukan sebuah perusahaan telekomunikasi yang terbengkalai di dekatnya. Dia menyelamatkan sejumlah telepon dan peralatan komunikasi lainnya. Xiao Yi memasangnya, mencoba berbagai aplikasi sosial, akhirnya dia terhubung ke platform asing. Dan yang mengejutkan mereka, ada banyak pengguna dari tanah air mereka sendiri. Penemuan itu membuat mereka bersemangat, seperti harapan yang kembali menyala. Mereka menginjak gas, melesat menuju tujuan mereka, tapi begitu sensasi itu mereda, insting pria itu muncul. Ada yang terasa aneh, dia telah melewati kota-kota hantu yang tak terhitung jumlahnya. Selama 3 tahun terakhir, tidak pernah melihat satu jiwa pun. Jadi bagaimana semua orang ini tiba-tiba muncul, sebelum dia bisa menyatukannya? Xiao Yu membagikan sesuatu yang lebih mengerikan, menurut pembaruan terbaru. Dari Uni Amerika Utara, tidak ada satupun laki-laki yang selamat. Yang ditemukan di pos-pos terdepan global. Pria itu tertegun oleh pengumuman itu, tapi sedetik kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Tidak ada lagi pria di dunia, itu artinya akulah yang terakhir. Aku adalah pria impian setiap wanita sekarang, ini gila. Rasanya aku bisa tertawa terbangun dari mimpi, dia tidak lagi terburu-buru dalam perjalanan. Malahan, dia memutar ke resor pemandian air panas yang sepi, tanpa ragu. Dia langsung mengemudikan G-Wagon melewati pintu masuk, dan parkir di aula utama. Xiao Yu tampak bingung, bukankah kita akan ke Beiping hari ini? Dia menyeringai, tidak hari ini, kamu akan mandi air panas dan baju baru. Besok kamu akan muncul di Beiping dengan penampilan yang menakjubkan. Xiao Yi berseri-seri, bersemangat memikirkan relaksasi, tapi kegembiraannya cepat memudar. Ternyata itu hanyalah kolam air panas, yang ditenagai oleh pemanas air celup. Lagi pula di masa seperti ini, bahkan mandi air hangat terasa seperti kemewahan. Yang hanya bisa diimpikan kebanyakan orang setelah airnya hangat. Pria itu bangun untuk mencarikan baju bersih untuk Xiao Yi, begitu dia keluar dari pintu. Dia tiba-tiba memikirkan pertanyaan penting, dia bergegas kembali dan berteriak. Cabut pemanasnya sebelum kamu masuk, berbahaya, sebelum dia selesai bicara. Xiao Yi menjerit nyaring dari kamar mandi, ternyata dia baru saja melepas semua pakaiannya. Dan sekarang pria terakhir di dunia telah melihat semuanya. Malu, dia berbalik dan lari keluar ruangan, keesokan harinya. Saat mereka mendekati titik berkumpul pertama di Beiping, Xiao Yi tiba-tiba melihat sesuatu di ladang, sosok-sosok bergerak seperti sedang bertani. Dia dengan bersemangat menurunkan jendela dan melambaikan tangan. Memanggil mereka, tetapi saat mereka semakin dekat, ekspresi pria itu berubah drastis. Para wanita itu tidak sedang bertani, mereka sedang menggorok leher wanita lain. Dia segera menyadari ada yang tidak beres, dan berteriak pada Xiao Yi, cepat, pergi dari sini. Para wanita itu hanya menatap dingin saat mobil itu melaju kencang, wajah mereka tanpa ekspresi. Darah masih menetes dari ujung pisau mereka, melukis gambaran yang mengerikan. Saat mereka mendekati kota Beiping, mereka melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Mayat-mayat perempuan tergantung di jembatan layang. Ekspresi pria itu mengeras. Dia menatap Xiao Yi dan berkata dengan muram. Menggigit mungkin bukan tempat aman seperti yang kita duga. Saat mereka memasuki kota, mendekati titik kumpul yang ditunjuk siaran, mereka bertemu penghalang jalan. Sekelompok perempuan bersenjata berjaga-jaga. Dengan mata penuh curiga, pemimpin kelompok itu dengan cepat melihat pria di dalam kendaraan. Di dunia di mana tidak ada pria hidup lain yang ditemukan, kehadirannya langsung memicu alarm. Senjata diangkat, keluar dari kendaraan sekarang. Pria itu meraih kunci Inggris dari mobil, siap bertarung demi hidupnya. Saat itu juga, sebuah suara terdengar dari samping, Nana, mereka bersama kami. Seorang gadis dengan kepang dua datang berlari dengan cepat. Ia langsung berkata, dia baru, belum tahu bagaimana cara kerjanya di sini. Jangan hiraukan dia, dulu dia atlet renang di sekolah olahraga, suntikan hormonnya banyak banget. Jakunnya hampir nongol. Dia bercanda sambil berbicara. Dia mengeluarkan beberapa potong coklat dari tasnya dan memberikannya kepada Nana. Coklat adalah barang mewah langka di masa seperti ini, dan saat Nana mendapatkannya, dia memberi isyarat agar mereka lewat tanpa sepatah kata pun. Kembali di dalam mobil, Xiao Yi berterima kasih kepada gadis berkepang dengan tulus.
Terima kasih telah menyelamatkan kami. Pria itu mencondongkan tubuh ke depan. Siapa orang-orang itu? Tanyanya. Gadis itu menjawab dengan santai. Itu tentara Dongbei di dalam ring kedua. Itu semua wilayah mereka, warga sipil tidak diizinkan masuk, apalagi pria palsu sepertimu. Cao Yi dengan cepat menyela. Dia bukan pria palsu, dia. Dia dipotong oleh pria itu yang dengan tenang menyela. Apakah kamu tahu di mana pos terdepan para penyintas sekarang? Gadis itu mengangkat bahu. Mereka diusir dari ring kedua, tapi aku bisa mengantarmu ke sana. Lalu gadis berkepang itu mengajukan permintaan. Aku mau domba kecil itu atau hei, aku ambil pistolmu saja sebagai gantinya. Saat berbicara, dia menempelkan laras pistol tepat di dahi pria itu. Tapi dia tidak gentar. Domba itu telah bersama Xiao Yi sejak awal, dia tidak akan pernah menyerahkannya. Gadis itu menatapnya sejenak, lalu tiba-tiba mundur sambil mengangkat bahu. Baiklah, baiklah, aku akan mengantarmu ke pos terdepan. Saat mereka mendekati lokasi, dia dengan santai berkata, aku akan turun di sini. Orang asing yang menjalankan tempat itu, mereka tidak terlalu menyukaiku. Tetapi tepat saat dia keluar dari mobil, domba itu ada di tangannya. Pria itu dengan cepat meraih pergelangan tangannya, menghentikannya. Matanya tenang namun tegas, menatap langsung ke arahnya. Dia ragu-ragu, lalu menghela nafas dan melonggarkan cengkeramannya pada domba itu. Tepat sebelum berpisah, gadis berkepang itu memiringkan kepalanya dan menyeringai. Harus kuakui, kau punya pesona pria sejati. Setelah pria itu dan Xiao Yi pergi, dia berdiri di sana menyaksikan mereka menghilang. Senyum licik mengembang di bibirnya. Keduanya segera tiba di pos terdepan penyintas terdekat, tetapi tidak lama setelah mereka masuk. Segerombolan perempuan bergegas ke arah mereka, mengelilingi pria itu dengan panik. Beberapa sangat bersemangat hingga mulai memotret, seperti penggemar yang melihat selebriti. Pria itu tersadar dan merebut ponselnya, matanya menyipit saat membaca layar. Dia telah memposting fotonya di jaringan penyintas, satu-satunya platform sosial yang tersisa. Dalam beberapa menit, komentar mengalir deras. Menyadari dia dalam masalah, pria itu berbalik untuk pergi. Tetapi wanita yang mengunggah foto itu, mencengkeram lengannya dan menolak untuk melepaskannya. Kau tidak akan kemana-mana. Yang mengejutkannya, cengkeraman wanita itu sangat kuat. Dia berjuang sekuat tenaga tetapi tidak bisa melepaskan diri. Saat itu juga, beberapa kendaraan melaju ke arah mereka, menimbulkan awan debu. Berdiri di atas salah satu mobil, adalah seorang wanita sensual yang dengan malas memanggil. Di mana pria baruku? Tepat di sampingnya, Xiao Brett. Gadis yang sama yang telah membantu mereka sebelumnya. Wanita itu tak lain adalah Kim Mina, komandan pasukan Dongbei. Tak diragukan lagi, Brett yang membawanya ke sini. Kim Mina menyeringai. Sudah lama sekali aku tidak bertarung dengan seorang pria. Malam ini dia milikku. Seorang wanita berambut pirang segera melangkah maju untuk campur tangan. Tapi saat dia membuka mulutnya, Kim Mina menembak kepalanya. Tanpa ragu, tanpa ampun. Melihat si pirang roboh dalam genangan darah, kemarahan pria itu meledak. Dia menerjang Kim Mina dengan raungan, mencoba merebut pistol dari tangannya. Terkejut, Kim Min Ah sesaat kewalahan. Namun, dalam sekejap mata, dia memutar tubuhnya, pria itu terlempar ke tanah. Tepat saat Kim Min Ah hendak menunjukkan dominasinya, pria itu tiba-tiba bangkit dengan gerakan keep up yang cepat, mengunci kepalanya dengan erat. Keduanya mulai bergulat dalam kekacauan. Berputar-putar seperti sebuah tarian komedi yang kacau. Memanfaatkan momen tersebut, pria itu mengunci Kim Mina dengan kuncian armbar. Sebuah kuncian yang sulit dilepaskan. Saat dia memberi tekanan, mata Kim Mina berputar ke belakang. Menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Pengawalnya panik. Merasakan pemimpin mereka mungkin benar-benar kalah. Tetapi tepat saat mereka hendak campur tangan, Kim Mina menunjukkan seringai percaya diri yang jahat. Dengan satu tangan, dia membuka cengkeraman pria itu seperti bukan apa-apa. Lalu dia melemparkannya ke tanah. Tanpa mengeluarkan keringat, dia menamparnya tanpa ragu dan mencibir. Jika kau bukan pria terakhir yang hidup, aku bahkan tidak akan repot-repot denganmu. Dipermalukan, amarah pria itu meledak. Dia mengayunkan tinju kirinya dengan sekuat tenaga. Kim Mina menangkapnya dengan mudah hanya dengan 3 jari. Dia menyerang dengan tangan kanannya, tetapi lagi-lagi dengan 3 jari yang sama. Dia menjebak kedua tangannya seperti ragum baja. Sebuah pikiran mengerikan menyusup ke benaknya. Apakah kiamat juga telah memutasi para wanita? Apakah dia sekarang spesies terlemah yang masih hidup? Putus asa, dia menendang kaki Kim Mina dengan liar. Tapi dia bahkan tidak tersentak. Sebaliknya,
Dia menatapnya dengan seringai mengejek. Lalu tiba-tiba bayangan besar menjulang di atasnya. Seorang wanita kulit hitam yang garang datang mengendarai bulldozer. Membantingnya di antara Kim Min Ah dan pria itu, menyelamatkannya di saat-saat terakhir. Wanita itu benar-benar seorang legenda. Saat dia menahan Kim, pria itu melompat ke dalam mobil, dengan panik menyalakan mesin. Tetapi tepat saat dia hendak pergi, dia melihat Xiao Yi bersembunyi di dekat pintu. Sesaat dia ragu-ragu, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa meninggalkannya. Menghadapi kekacauan dan peluru, dia berlari keluar dan menyeretnya ke arah mobil. Wanita yang sama yang telah membocorkan lokasinya tiba-tiba melompat keluar lagi. Menghalangi jalan mereka, kemarahan memuncak di dalam dirinya. Ini semua salahnya. Tanpa ragu, dia mengayunkan kunci Inggrisnya dengan keras. Minggir! Sialan! Kim Min Ah melihatnya melarikan diri dan segera berteriak mengejarnya. Jangan biarkan dia lolos. Tapi sebelum anak buahnya bisa pergi jauh, bulldozer itu menabrak atap mobil seperti kertas. Marah, Kim Mina melompat ke bulldozer, pistol di tangan dan berteriak, "Mati kau, pengkhianat." Tetapi ketika Kim Mina melihat ketenangan, tatapan kosong di mata wanita kulit hitam itu, dia langsung tahu ada sesuatu yang salah. Benar saja, dia menoleh tepat pada waktunya untuk melihat ekskavator mengayunkan. Seluruh mobil langsung ke arahnya. Boom, kendaraan itu terbanting dengan tepat, menghancurkan ekskavator dengan suara gemuruh. Sementara itu, pria itu dan Xiao Yi melompat ke dalam mobil, berjuang untuk melarikan diri. Xiao Yi mengulurkan tangan untuk membanting pintu hingga tertutup. Tetapi sebuah tangan tiba-tiba meraih pintu dari luar. Sebuah wajah yang familiar muncul. Itu Braids, menyeringai seperti biasa. "Hei!" Backslash. Mata pria itu melebar. Tanpa sepatah kata pun, dia menginjak pedal gas, meluncurkan mobil ke depan. Tetapi Braids berpegangan erat, menolak untuk melepaskan pintu. Saat kendaraan melaju kencang, "Mau kemana?" "Bawa aku!" Dia berteriak. "Aku orang baik." "Sumpah," Xiao Yi membentak. "Kaulah yang memberitahu pasukan Dongbei di mana kami berada." Braids bahkan tidak tersentak. Cengengesan tanpa malu, dia berkata, "Jangan marah, Dong. Aku akan bawa kalian berdua ke selatan. Aku punya banyak persediaan di sana. Kita bisa hidup seperti mimpi, kita bertiga. Aku, kamu, dan dia. Satu pria, dua istri. Nyaman, kan?" Xiao Yu tertegun diam. Dengan mata melotot tak percaya, pria itu menggeram. Mimpi, lalu membanting setir untuk menjatuhkannya. Xiao Yi menendang kepang keras-keras, tangannya mencengkeram pintu. Kepang akhirnya kehilangan pegangan dan mulai jatuh, tapi di detik terakhir, ia meraih kaki domba. Domba itu mulai tercekik, mulutnya berbusa saat kakinya menendang panik. Xiao Yi menangis, tak tega melepaskannya. Pria itu berteriak, "Lepaskan. Domba itu akan mati." Xiao Yi menjerit di sela isak tangisnya dan melepaskan. Akhirnya ia menjatuhkan kepangnya. Perempuan menyebalkan seperti bandul. Xiao Yi ambruk di kursinya, menutupi wajahnya dan menangis keras. Namun, kelegaan mereka tak berlangsung lama. Di kaca spion, pria itu melihat dua mobil membuntuti mereka dan mendekat dengan cepat. Wajahnya muram. Oh, tidak, itu adalah pasukan Dongbei. Salah satu faksi terbesar yang tersisa di dunia, dan mereka telah menemukan mereka lagi. Dari mobil terdepan, Kim Mina tampak sangat gembira. Dia belum sesemangat ini selama bertahun-tahun. "Aku mau pria itu," katanya tanpa malu. "Kembalilah denganku, jadilah suamiku, panglima perangku. Bersama-sama kita akan menguasai tempat sampah ini." Pria itu hanya menatap lurus ke depan. Ekspresinya dingin. "Kau bukan tipeku." Senyum Kim berubah menjadi seringai. "Kalau begitu, buat aku jadi tipemu," teriaknya kepada tentaranya. "Kejar, jangan biarkan dia kabur." Pria itu tidak ragu. Dia membelokkan mobilnya dengan keras dan menabrakkan mobilnya ke mobil sport merah Mina. Bam, benturan itu membuatnya terbanting ke kursinya. Lalu pria itu tiba-tiba mengerem saat salah satu mobil pengejar melesat melewatinya. Dia menabrak roda belakangnya. Kendaraan musuh kehilangan kendali, seketika terbalik dan terlempar dari jalan. Saat ia menarik napas, ia mendongak. Kim Mina melayang di udara, melompat tepat ke arah mobilnya. Seperti penjahat super kelas kiamat. Pria itu berteriak, "Apa yang salah denganmu? Kau gila?" Tapi Kim Mina mendarat dengan mantap tepat di luar jendelanya. Dengan sempurna seimbang, dia memberinya senyum tenang yang berbahaya. Lalu, dalam satu gerakan cepat, dia mengangkat tangan kanannya. Hancurkan lengannya.
menghantam langsung menembus kaca dan dengan gerutuan. Dia merobek jendela itu dan melemparkannya. Sebelum dia bisa bergerak lagi, deru mesin yang memekakkan telinga meletus di belakang mereka. Sekelompok pengendara sepeda motor modifikasi menerjang ke arah mereka. Seperti pasukan kavaleri pasca kiamat. Kim Mina menyipitkan matanya, ekspresinya mengeras. The Brotherhood, gumamnya, memimpin rombongan. Seorang wanita berambut cepak berteriak, Kim Mina. Kami di sini untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai tentang pria. Kim dan Escobar, dasar geng banci. Aku sudah memburu kalian selama berbulan-bulan, dan sekarang kalian muncul di atas piring perak. Dia mencibir, sekumpulan perempuan sok jagoan. Apa kalian pikir kalian laki-laki sekarang? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Kepang mengeluarkan senapan mesin ringan dan menembakkannya. Rat-tat-tat, beberapa sepeda motor meledak terbakar. Tapi The Brotherhood tidak mundur. Satu pengendara berhelm mengeluarkan alat pemadam api, dan menyemprotkan busa yang menyilaukan. Ke jendela mobil Kepang, pengendara lain dengan rambut runcing, menyalakan rantai kembang api, dan melemparkannya langsung ke mobil Kepang. Petasan meledak di antara kaki Kepang, dalam hiruk-pikuk ledakan dan kilatan. Dia panik, meronta-ronta tanpa daya. Mobil spotnya kehilangan kendali, dan saat berikutnya, mobil itu meluncur melewati pagar pembatas. Dan menghilang ke jurang. Kembali dalam kekacauan, Kim Mina melompat seperti kucing liar. Ke atap mobil pria yang melaju kencang itu. Dia menunjuk Baigang dan berteriak, ayo, pria palsu. Tunjukkan kemampuanmu. Tanpa ragu, kru Baigang menembakkan kait bergulat. Salah satunya mengait pintu mobil pria itu. Dengan dentang keras, pria itu menatap dengan tak percaya, apa yang terjadi. Geng motor mengangkat kapak perang, dan meluncur di tali pengait seperti Flying Fox. Mendarat dengan keras di belakang kendaraan, maju menuju atap, pria itu berkeringat. Dan meraih kemudi untuk membelok, tapi Baigang dengan tenang berkata, santai, aku di pihakmu. Lalu dengan lompatan kuat, dia mengayunkan kapaknya ke arah Kim Mina. Kedua ratu kekacauan bentrok di atas mobil yang bergerak. Kim Mina nyaris menghindari setiap pukulan, keganasannya tak berkurang. Kim Mina menarik pistolnya di tengah pertarungan dan mulai menembak balik ke arah Baigang. Tetapi yang mengejutkannya, refleks Baigang luar biasa. Dia menghindari peluru sambil menyeimbangkan diri di atas mobil yang bergerak. Keduanya melanjutkan duel di atap, satu menghindari kapak, yang lain menghindari tembakan. Sebuah balet pembantaian yang kacau tanpa pemenang yang jelas. Di bawah, pria itu melihat celah, ketika Mina mengangkat kakinya untuk menendang. Dia menginjak rem. Mina kehilangan keseimbangan dan jatuh ke depan kekap mobil, pistolnya terlempar dari tangannya. Dasar kau, teriaknya, akan kuurus kau nanti malam. Dengan geraman, dia melompat kembali ke atap, menerjang kembali ke pertarungan. Kali ini dia menekan serangan, mendorong. Baigang mundur dan mendapatkan posisi atas. Tetapi pria itu belum selesai, dia terus menginjak rem. Menyebabkan Mina terhuyung, limbung dengan setiap hentakan. Marah, Mina membentak. Dia menendang sunroof hingga terbuka, dan menghujamkan hak tingginya tepat ke hidung pria itu. Tepat pada saat itu, Baigang memanfaatkan kesempatan. Kapaknya jatuh ke arah punggung Mina. Suara gedebuk yang memuakkan diikuti oleh jeritan tertahan Mina. Bergema di udara, tetapi dalam sebuah twist yang tak terduga. Dia nyaris menghindari serangan itu. Lolos di detik terakhir seperti hantu. Dia menatap robekan besar di mantel bulunya yang mewah. Matanya membara karena marah. Kau merusak mantel buluku, dasar bajingan. Tanpa ragu, dia menendang Baigang dari atap. Baigang jatuh, tetapi berhasil menangkap tepi jendela mobil. Tepat pada waktunya, Kim Mina mengangkat kapaknya, siap menyerang. Tetapi pria itu tiba-tiba menginjak rem. Mina kehilangan pijakan dan terhuyung mundur. Baigang memanfaatkan kesempatan itu, menarik kakinya dengan keras. Pria yang hidungnya masih berdarah sejak tadi memutar kemudi dengan sekuat tenaga. Kim Mina terlempar dari atap, jatuh ke jalan. Untuk pertama kalinya, panglima perang yang garang itu tampak benar-benar putus asa. Dia berteriak, sayang, tolong aku. Untuk sesaat, bahkan adegan liar itu membangkitkan sedikit rasa iba. Pria itu tidak berkata sepatah kata pun, hanya menatap sosoknya yang terkapar dalam diam. Sementara darah menetes dari hidungnya. Tapi kemudian di udara, Mina memutar tubuhnya, mencengkeram tali pengait yang masih melekat di mobil, dan menendang wajah pria itu untuk tumpuan. Kembali ke atap dengan presisi yang menakutkan. Wajah pria itu memucat. Dia kembali. Dia dengan cepat meraih peluncur pengait dari kursi penumpang.
Setelah mengisi ulang, dia mencondongkan tubuh keluar melalui sunroof, mengarahkan tepat di antara kaki Mina. Tanpa ragu, dia menarik pelatuknya. Kim Mina mendengar bunyi letupan dan memutar tubuhnya. Dalam sekejap, pengait itu nyaris meleset, merobek lubang di mantel bulunya yang sudah rusak. Pengait itu melesat ke depan dan mengait ke rambu lalu lintas di depan. Saat mobil melaju ke depan, peluncur terlepas dari tangan pria itu, menyeret Mina ke udara. Membiarkannya tergantung di rambu seperti piala. Pria itu akhirnya menghela napas. Dia pikir mereka sudah aman, sampai dia melihatnya menjatuhkan mantel dan mendarat tanpa alas kaki di jalan. Dia membuang sepatu haknya, berjongkok dalam posisi pelari, lalu melesat seperti rudal. Dia berlari tanpa alas kaki dan masih bisa mengejar. Teriak pria itu panik. Dia membuka bagasi dan melemparkan semuanya keluar, tas, peralatan, apapun yang bisa dia temukan. Tetapi tidak ada yang memperlambatnya. Mina tak kenal lelah. Bai Gang mempererat cengkeramannya pada kapak. Siap untuk ronde 2, Mina sekarang sangat dekat, mereka bisa mendengar napasnya yang memburu. Tepat di luar jendela, Kim, alis Mina berkerut dan wajahnya memerah. Pria itu berteriak panik, "Oh sial, dia akan berubah atau semacamnya." Saat itu juga, Mina berkeringat dingin, terengah-engah saat tubuhnya gemetar. Lalu perlahan mulai melambat, akhirnya dia berlutut, melepaskan raungan frustrasi dan amarah. Mereka akhirnya berhasil melepaskannya untuk saat ini. Kelompok itu terus bergerak, menambah jarak antara mereka dan kekacauan itu. Begitu mereka berada di jarak yang aman, Bai Gang dengan tenang melompat turun dari atap. Dia dan pasukannya mulai berjalan mendekat. Pria itu mengangkat tangan untuk menghentikan mereka. Matanya waspada, "Siapa kalian?" Bai Gang berdiri tegak dan berkata, "Kami persaudaraan perlawanan utara, sama sepertimu, pria sejati." Pria itu membentak, "Omong kosong. Kalian semua palsu." Seorang anggota berambut runcing menyela, tersinggung. "Kami adalah pria dari era baru ini. Sama sepertimu, darah daging, nyata." Pria itu tidak membantah. Dia hanya bertanya dengan dingin, "Bisakah aku pergi sekarang?" "Bai Gang, mendekatlah, tetaplah, bertarunglah bersama kami, perjuangkan hak-hak pria." Pria itu menggosok pelipisnya. "Aku tidak ingin bertarung, aku hanya ingin tempat untuk bernapas. Otakku akan meledak." Suara Bai Gang menjadi serius. "Dunia ini milik wanita sekarang. Ini tidak aman bagi pria, kami melawan dan kami membutuhkanmu. Kau simbol kami, harapan kami." Pria itu menatap wajah-wajah bersemangat di sekitarnya. Begitu putus asa, begitu tulus, dan akhirnya, dia menanyakan satu pertanyaan yang membebani hatinya. "Jika aku bilang tidak, apakah kalian tetap akan membiarkanku pergi?" Mendengar pertanyaannya, Bai Gang perlahan melangkah maju. Pria itu mempererat cengkeramannya pada tuas persneling, matanya terkunci, siap kabur kapan saja. Tetapi alih-alih menyerang, Bai Gang melepas kalung dari lehernya dan mengulurkannya. "Kemanapun kau pergi, tunjukkan ini dan sekutu kami akan membantumu." Pria itu menerimanya dengan hati yang campur aduk, tetapi penuh rasa syukur, lalu tanpa malu-malu. Dia meminta senjata, bensin dan banyak perlengkapan bertahan hidup. Para wanita persaudaraan bahkan tidak berkedip, menyerahkannya dengan bangga. Pria itu, terharu oleh kemurahan hati mereka, menumbuhkan tinjunya dengan Bai Gang dan berkata, "Aku menghargainya, bro." Dia berbalik ke yang lain, mengangkat tinju dan berteriak, "Terima kasih, saudara-saudara. Terima kasih, semua pria, hiduplah, perjuangkan kejantanan." Sebelum gema itu menghilang, mobilnya sudah menderu di cakrawala, meninggalkan kru persaudaraan membeku di tempat. Benar-benar tercengang, beberapa saat kemudian, persaudaraan meledak dalam sorak-sorai. "Kami adalah pria, pria tidak pernah mati, kami berjuang untuk kejantanan." Di dalam mobil, Xiao Yi menyaksikan perayaan itu dan berkata dengan lembut, "Mereka sangat mengagumimu." Pria itu memutar matanya dan mencibir. "Mereka gila, semuanya. Siapa sangka pria yang terlalu dibuat-buat ini." Pria sarkastik itu sebenarnya adalah manusia terakhir di bumi, setelah berpisah dengan persaudaraan. Dia dan Xiao Yi menuju utara, saat mereka mendekati jembatan Jiangyang. Mereka melihat penghalang jalan, tetapi tidak ada satu jiwa pun yang terlihat. Pria itu melangkah keluar, berniat membersihkan puing-puing, tapi tiba-tiba sekelompok wanita turun dari jembatan di atas, menyergapnya, panik. Dia berbalik dan kabur sambil berteriak, "Xiao Yi, nyalakan mobilnya." Tetapi sebelum dia bisa mencapai pintu lebih banyak kendaraan menderu di belakang mereka.
Memotong setiap rute pelarian, pria itu mengeluarkan senjatanya dan berteriak. Bawa saja, ayo lakukan ini. Sedetik kemudian dia dijatuhkan ke tanah. Baik dia maupun Xiao Yi dipaksa berlutut, tangan terikat pemimpinnya. Seorang gadis dengan kuncir kuda ganda melangkah maju dan menuntut untuk mengetahui dari mana mereka berasal. Keduanya melontarkan jawaban berbeda di tempat. Itu sudah cukup, dituduh sebagai mata-mata. Mereka akan dilempar dari jembatan dalam keputusasaan. Xiao Yi tiba-tiba berteriak dalam dialek kampung halamannya, bersumpah mereka bukan mata-mata. Komandan Kuncir II mengerutkan kening, merasakan ada yang aneh dan memerintahkan timnya berhenti. Bawa mereka kembali dulu, katanya. Pria itu tampak benar-benar pasrah saat dia terhuyung masuk ke kendaraan mereka. Mereka dibawa ke sebuah perkebunan yang sangat luas, dengan gerbang megah bertuliskan Rumah Jongman. Saat mereka melewati halaman, pria itu menatap dengan tak percaya. Setiap wanita mengenakan pakaian tradisional Han. Rasanya lebih seperti drama perjalanan waktu ketimbang markas pasca apokaliptik. Setiap gerakan para wanita ini begitu elegan dan anggun, dan pria itu jelas punya kelemahan untuk hal semacam ini. Bahkan saat ditahan, dia tak bisa menahan diri untuk melirik beberapa kali. Akhirnya mereka tiba di sebuah paviliun yang menawan, di mana tawa beberapa wanita terdengar di udara. Beberapa anak panda bermalas-malasan di tanah, berguling-guling. Suasana damai yang surrealis. Di tengah dunia yang hancur. Gadis Kuncir II mendorong pria itu. Ada yang aneh dengan mereka berdua, katanya. Duduk di dalam paviliun, ada seorang wanita. Di tempat utama, jelas dia yang bertanggung jawab. Namanya Qin Yin. Dia menatap pria itu lama sekali, tanpa berkata apa-apa. Pria itu mulai gelisah. Semakin lama dia menatapnya, semakin dia merasa tidak nyaman. Dia sangat mirip Kim Mina. Apakah mereka bersaudara? Jika iya, dia mungkin baru saja lolos dari satu mimpi buruk dan langsung masuk ke mimpi buruk lainnya. Setelah hening yang lama, Qin Yin akhirnya berbicara, "Kau laki-laki, kan?" Para wanita lain tersentak, semua menoleh dan menatap. Tapi pria itu tetap tenang, menjawab dengan santai, "Apa yang membuatmu tahu?" Qin Yin berdiri, senyumnya samar, aromanya, "Kau berbau seperti laki-laki, ayo duduk. Tak perlu gugup, aku akan memperlakukanmu seperti yang lainnya. Tidak lebih, tidak kurang." Tanpa pilihan lain, pria itu menyerah, membawa Xiao Yi masuk ke paviliun bersamanya. Begitu dia duduk, para wanita lain mengerumuninya. Menyodorkan kue-kue ke mulutnya seolah dia bangsawan. Sementara itu, gadis Kuncir II bersandar di pilar, menatapnya dengan tatapan penuh perhitungan. Mulutnya penuh, pria itu bergumam kepada Qin Yin. "Kau bilang aku hanya tamu biasa, lalu berani kau biarkan aku pergi?" Qin Yin menjawab dengan tenang, "Kenapa aku harus menghalangimu kalau kau mau pergi?" "Silakan saja." Kata-katanya membuat pria itu dan gadis berkuncir II terpaku di tempat. Ia segera tersadar dan menyipitkan mata. "Kau serius?" Qin Yin tersenyum licik. "Tentu saja aku serius, tapi ada syaratnya. Kau harus mengalahkanku dalam permainan merengek-rengek. Duel puisi berdasarkan satu kata pilihan. Kedua belah pihak harus bergiliran membacakan bait puisi yang mengandung kata tersebut. Yang pertama goyah kalah, kata hari ini, hati." Seorang wanita berbaju hijau melangkah maju dengan anggun, menyapu lengan bajunya di pipi pria itu. Dan dengan lembut membacakan, "Untuk meraih satu hati sejati dan menua bersama. Tak pernah berpisah," balas pria itu tanpa gentar. Hati yang terluka berjalan, Sinhan, tanah dan istana menjadi debu dan pasir. Seorang wanita berbaju kuning mengikutinya, dengan lembut meletakkan tangan di bahunya. "Ada kayu di gunung, ranting di pohon, hatiku merindukanmu. Tapi kau tak melihat, kan? Geram karena gombalan gagal. Hatiku tak seperti mereka. Lebih baik muda daripada sok suci." Lalu datanglah wanita berbaju ungu. Meliuk-liuk dari belakang dengan gaya menggoda. "Tak ada lebah, tak ada kupu-kupu yang menghampiriku. Jubah merahku hilang, hatiku usang." Pria itu bahkan tak meliriknya. Dengan tenang membacakan hatiku yang bagai kayu mati. Tubuhku bagai perahu terombang-ambing, wanita berbaju ungu cemberut. Berbalik ke Qin Yin dengan pura-pura frustrasi. "Kau lihat, aku menawarkan hatiku pada rembulan. Malah cuma menerangi gat." Pria itu dengan tenang mengambil kue. Menggigitnya, lalu berkata dengan tegas. "Meski tua dan usang, kuda ini masih bermimpi berlari 1000 mil. Bahkan di senja hari, hati pahlawan tetap membara." Qin Yin mengamatinya selama ini. Mendengar kata-kata itu, ia menyadari pria ini bukan untuk dipermainkan.
Pandangannya terhadapnya berubah. Tepat saat wanita berbaju hijau hendak membacakan puisi lagi. Jin mengangkat tangannya cukup tinggi. Berhenti menggodanya, kalian semua bertingkah malu-malu dan menggoda, tapi di matanya. Kalian hanyalah iblis yang mencakar dagingnya, gadis-gadis itu cemberut. Betapa membosankan, pria normal mungkin sama seperti biksu yang tidak mengerti apa-apa. Qing Yan menoleh ke pria itu dan berkata dengan lembut, aku mengerti hatimu sekarang. Silakan makan, setelah selesai, aku akan mengantarmu keluar. Tetapi sebelum pria itu dapat menjawab, Hong Ying tiba-tiba melangkah maju. Suaranya mendesak, Qing Yin. Dia tidak bisa pergi. Qing Yin dengan tenang menuangkan tehnya. Nadanya tidak terburu-buru, dia pria dewasa, jika dia ingin pergi, siapa kita yang menghentikannya? Kecuali kau punya alasan. Hong Ying tidak ragu-ragu, karena aku ingin tidur dengannya. Suara terkesiap terdengar di pavilion, dan kemudian dia menambahkan lebih keras lagi. Aku ingin punya anak darinya. Hong Ying belum selesai dengan pria ini, kita akhirnya punya pengaruh untuk kampanye utara. Faksi Linden akan bergabung dengan kita, tentara timur laut akan pecah. Kita bisa menyatukan seluruh negeri, dia kartu as kita, Qing Yin. Setengah jalan menuruni tangga, dia berhenti, nadanya dingin, aku tidak melihatnya seperti itu. Dia berbalik, ekspresinya tenang tapi tegas. Hong Ying, masuk ke perkebunan dengan pakaian seperti itu, apakah kau lupa kode etik kita? Hong Ying terdiam, memang benar, dia tidak mengikuti aturan berpakaian tradisional rumah itu. Tapi dia cepat membalas, menunjuk pria itu dengan keyakinan yang berapi-api. Aku tidak peduli, aku akan tidur denganmu. Dengan itu, dia berbalik dan keluar dari rumah Jiangnan. Dengan rombongannya, bahkan Qing Yan yang biasanya tenang dan kalem, terlihat ragu sesaat, dia akhirnya berbicara kepada pria itu. Di dalam perkebunan ini, kau aman. Di luar, terserah kau untuk mendapatkan kebebasanmu. Pilihan ada di tanganmu. Pria itu menghela nafas panjang. Lelah, mengapa hidupku tidak pernah normal, walaupun hanya 5 menit? Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tinggal di rumah itu, setidaknya untuk beberapa hari yang damai. Keesokan paginya, dia berada di pavilion, berlatih angkat beban dengan bangku batu. Ketika Xiao Yi datang melompat-lompat, berseri-seri, lihat, lihat. Apakah kau suka pakaian baruku? Xiao Yi telah berganti menjadi hanfu yang mengalir, rambutnya diikat menjadi sanggul yang lucu. Dia terlihat lebih ceria dan menawan dari sebelumnya. Pria itu tersenyum dan memberi isyarat agar dia duduk. Ayo, kita adu panco, dan jangan menahan diri. Aku ingin kekuatan botol susu bayi sepenuhnya. Xiao Yi mencoba yang terbaik, tetapi tetap kalah tanpa banyak perlawanan. Sambil menggosok pergelangan tangannya yang sakit, dia cemberut. Kau tidak bisa mengalahkan orang lain, jadi kau hanya menindasku agar merasa kuat, ya? Pria itu segera meminta maaf, dengan lembut memijat pergelangan tangannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, masih bingung. Mengapa semua orang yang kutemui akhir-akhir ini seperti gangster putih? Hong Ying, mereka semua bertarung seperti mereka berbeda. Pada saat itu, Qing Yin berjalan mendekat, penasaran. Apa yang kalian berdua lakukan? Pria itu mendongak sambil tersenyum. Adu panco. Mau coba? Qing Yin menggelengkan kepalanya pada awalnya, itu bukan jenis permainanku. Tetapi setelah dibujuk tanpa henti, dia menyerah sambil menghela nafas dan duduk. Sesaat kemudian, entah dia membiarkannya menang atau tidak, dia tersenyum dan berkata, "Yah." Sepertinya pria memang masih lebih kuat. Pria itu menatap tangannya. Kecewa, ini bukan hasil yang dia harapkan. Tiba-tiba dia bertanya, apa hubunganmu dengan Hong Ying? Qing Yin menjawab dengan dingin, Hong Ying menyediakan otot, aku menangani sumber daya. Dia bertarung, aku mendanai, bersama-sama kami menjaga Jiangnan tetap stabil. Lalu dia tiba-tiba mendongak sambil tersenyum, oh, ngomong-ngomong soal setan. Pria itu berbalik dan hampir tersedak. Hong Ying berdiri tepat di belakangnya. Hanya mengenakan didu sutra tradisional, dia berteriak dan melompat ke atas meja batu. Apa-apaan? Hong Ying menyilangkan tangan dan berkata dengan tenang, santai. Aku hanya ingin tidur denganmu, bukan memakanmu. Qing Yin menimpali sambil tersenyum. Dia cantik, kenapa kau begitu tegang? Itu sudah batas kesabaranku. Kenapa aku harus terima ini? Kau pikir cuma karena dunia jungkir balik, kau bisa seenaknya mempermainkanku? Kau mau peliharaku seperti hewan? Seperti mainanmu? Mimpi saja, nyonya. Aku yang menentukan nasibku. Dan kalau ada yang main-main di sini, aku yang mempermainkanmu. Bukan sebaliknya. Hong Ying mengangkat bahu, santai saja. Apa bedanya? Jangan malu-malu. Kita adu panco, yang kalah tidur sama yang menang.
Pria itu berteriak, aku rela tidur dengan semua wanita di rumah ini, daripada harus melihatmu. Mimpi kali, dia pergi sambil menghentakkan kaki, menyeret Xiao Yi bersamanya. Ayo, kita tangkap capung. Malam itu, Hong Ying menyerbu masuk ke rumah, membawa sebotol minuman keras. Dia meneguknya dengan rakus, pipinya langsung memerah. Lalu, tanpa peringatan, dia membanting botol itu ke lantai. Brak, dia mendobrak pintu kamar pria itu. Malam ini, aku pasti menaklukkanmu, teriaknya sambil menyerbunya. Pria itu mundur, panik terlihat di matanya. Dia meraba-raba di bawah bantal, mengeluarkan pisau buah kecil untuk membela diri. Tapi Hong Ying, komandan Korps Xian, tak gentar. Dia menamparnya dengan keras. Pria itu terlempar ke tempat tidur seperti boneka kain. Hong Ying menerkam, menindihnya dengan kuat. Dia bertekad membuktikan dominasinya secara fisik. Tapi pria itu tak mau menyerah begitu saja. Dia menggigit telinganya dengan keras, menolak menyerah. Darah menetes dari telinganya. Wajah Hong Ying mengeras. Baiklah, kau yang minta. Dia menggulung lengan bajunya dan tanpa ampun, menamparnya kiri dan kanan. 18 tamparan beruntun mendarat di wajahnya. Pria itu kewalahan. Kekuatannya luar biasa. Dia tak berdaya dan tumbang. Saat dia lemas tak bernapas, Hong Ying melucuti pakaiannya tanpa ragu. Mengklaim itu akan membantunya menganalisis detail pertarungan dengan lebih baik. Pertarungan liar itu membuatnya terengah-engah, keringat mengucur di pelipisnya. Melihat pria yang kini telanjang, hatinya sedikit melunak. Saat dia hendak menunjukkan sedikit kelembutan, pria itu tiba-tiba menyundul hidungnya. Tapi ini Hong Ying Xiang, komandan inti. Dia tak hanya kuat, tapi juga tangguh. Sundulan itu tak mempengaruhinya. Marah, dia menarik kera pria itu dan menggeram. Kau gila, ya, lalu bam. Dia membalasnya, dengan sundulan maut. Darah muncrat, dia tumbang. Tapi Hong Ying belum puas. Dia memukulinya lagi dan lagi, tepat di wajahnya. Aku kurang baik apa, sih? Dia berteriak, kau menolakku. Tapi mau tidur dengan semua wanita jalang. Kau pikir kau kaisar, pilih-pilih selir, kau cuma alat. Barang dagangan, hewan peliharaan, kau bukan tuan, apalagi raja. Saat dia selesai, pria itu babak belur, lebam, berdarah. Nyaris tak sadarkan diri, bahkan satu-satunya kekuatannya yang tersisa telah hilang sepenuhnya. Hong Ying menatapnya, secerca penyesalan melintas di matanya. Mungkin dia keterlaluan, tapi dia belum mau melepaskannya. Dia memanggil seorang gadis yang sedari tadi menonton. Beri dia pil stamina. Dengan bibir pecah-pecah, pria itu menggeram perlawanan terakhirnya. F_Q gadis itu mencoba menuangkan pil biru ke mulutnya. Tapi pria itu meludahkannya. Wajahnya pucat pasi. Aduh, dia menggigit lidahnya. Hong Ying membeku. Kaget, dia langsung sadar. Pria terakhir yang hidup, dan dia lebih baik mati daripada dimanfaatkan. Jika dia benar-benar mati, tak akan ada lagi mainan. Setelah beberapa saat panik, Hong Ying dan gadis itu akhirnya berhasil mencegah pria itu menggigit lidahnya. Hong Ying membentak, kau ini kenapa, sih? Saat itu Ching Ying akhirnya tiba. Berjalan santai hanya untuk disambut dengan kekacauan total, wajahnya menjadi gelap. Turun darinya sekarang, musuh akan mencapai garis depan dalam 30 detik. Kau harus mendapatkan Taijo, dan segera mempersiapkan pertahanan. Tapi Hong Ying bahkan tidak bergeming, aku akan selesai sebentar lagi, katanya dengan tenang. Masih melayang di atas pria itu, Ching Ying marah, ku bilang. Turun, dia berbalik ke gadis di sampingnya. Yo bisa membawanya keluar, sadarkan dia. Hong Ying masih menolak untuk bergerak, biarkan aku menyelesaikan ini, aku akan pergi setelahnya. Itu adalah puncak kemarahan Ching Ying, yang biasanya anggun dan sabar, meledak. Sentuh dia lagi dan aliansi kita berakhir, jika kau menyentuhnya lagi. Inti Xianmu akan kehilangan segalanya. Tidak ada lagi persediaan, tidak ada lagi dukungan, keluar dari Jiangnan. Dan kau tidak akan pernah menyeberangi sungai. Xian lagi, menyadari Ching Ying tidak main-main. Hong Ying akhirnya turun dari tempat tidur, meskipun jelas-jelas kesal. Dia berjalan ke arah Ching Ying dan bergumam, apa masalahmu sebenarnya? Dia pria terakhir di bumi, kau tidak ingin menggunakannya. Apa? Berencana menjadikannya semacam maskot. Nada bicara Ching Ying melunak. Hong Ying, dia manusia, bukan mainan. Tapi Hong Ying memotongnya dan keluar, melempar kata-kata seenaknya, terserah. Dia bahkan tidak berfungsi sekarang,
simpan saja kalau kau mau, lalu dia memanggil. Yo bisa tinggal di sini dan mengawasinya. Setelah semua orang pergi, pria itu duduk sendirian di tepi danau. Semua yang dia alami telah menguras tenaganya, secara fisik dan mental. Qing Ying dan Xiao Yi akhirnya mendekat. Qing Ying bertanya, lidahnya keluh. Apa sekarang? Berencana menenggelamkan diri. Pria itu tertawa lemah, kupikir dunia yang diperintah oleh wanita akan lebih lembut. Ternyata bukan tentang gender, ini tentang kekuasaan. Dia menatapnya, jadi apa rencanamu untukku? Qing Ying duduk di sampingnya dan berkata dengan tenang, tenangkan dirimu. Bukankah kau masih ingin sampai ke North Mare? Pria itu menyeringai. Aku masih tidak mengerti. Lupakan saja rutinitas polisi baik polisi jahat. Kau tidak pernah berniat melepaskanku. Qing Ying menatap matanya, sebaliknya. Aku ingin kau pergi sesegera mungkin, kau tidak seberharga yang kau pikirkan. Mempertahankanmu di sini hanya akan membawa bencana bagi Jiangnan. Pria itu mendongak, tertegun, wajahnya memar dan bengkak seperti samsak tinju. Tunggu, bukankah kau menginginkan pria terakhir yang hidup? Dia bertanya, Qing Ying menjawab tanpa ragu. Aku menginginkannya. Kejujurannya yang belak-belakan membuat Xiao Yi pun terbelalak. Pria itu menatap wanita yang anggun ini, bertekad, mengingat bagaimana dia melindunginya. Melindunginya, dan bahkan melawan Hong Ying demi dirinya. Semua itu telah membangkitkan sesuatu di hatinya, sesuatu yang lembut, sesuatu yang berbahaya. Dia berbisik, Sanain, lalu dengan bibir bengkak dia mencondongkan badan untuk mencium pipinya. Tapi Sanain tiba-tiba berdiri, suaranya dingin, aku menginginkan seorang pria. Tapi kau bukan pria, wajahnya muram, apa yang baru saja kau katakan? Qing Ying menatapnya dan berkata dengan tegas, pria yang kuingat tidak akan hancur. Dalam mengasihani diri sendiri begitu keadaan memburuk, pria itu menunjuk ke wajahnya yang bengkak. Dan memar, mengasihani diri sendiri. Kau pikir aku meminta ini? Aku telah bertahan di dunia yang penuh dengan monster, benar-benar tidak berdaya. Dan kau menyebutnya kemunduran kecil. Apa kau serius? Qing Ying tidak menghiraukan ledakannya. Dia hanya berkata, kupikir aku telah menemukan pria terakhir di bumi. Tapi yang kulihat hanyalah seorang anak kecil dalam perjalanan pertamanya jauh dari rumah. Pria itu tidak membantah, dia hanya menghela nafas, berdiri dan berbalik untuk pergi. Sambil berjalan dia bergumam, kau benar, tanpa kekuatan. Aku bukan apa-apa, aku akan kembali ke Sichuan. Qing Ying menatap punggungnya, suaranya meninggi karena frustrasi. Kekuatan bukanlah satu-satunya yang menjadikan seorang pria, ketabahan, nalar, kepercayaan diri, dan tekad, itulah yang mendefinisikan pria sejati. Nadanya menajam, kau tahu kau tidak bisa kembali ke Sichuan, masa depanmu adalah kekacauan. Kau takkan pernah merasakan kedamaian dan satu-satunya senjata yang kau punya. Satu-satunya yang benar-benar milikmu, adalah apa yang tak dimiliki orang lain di dunia ini. Tekad seorang pria tanpa menoleh ke belakang. Pria itu bergumam, itu bukan manusia yang kau gambarkan. Itu superhero, suara Qing Ying terdengar lantang, tegas dan tak tergoyahkan. Dan menjadi satu-satunya berarti kau harus melampaui. Jika hanya ada satu pria yang tersisa, maka ya, dia harus menjadi superhero. Pria itu berhenti berjalan. Qing Ying melanjutkan, kau bertanya kenapa wanita berubah. Kenapa kau satu-satunya pria? Kenapa kau tak melihat siapapun dalam 3 tahun? Aku tak tahu, tapi kau bisa mencari tahu sendiri, untuk dirimu dan kita semua. Jika jawabannya tidak di sini, pergilah ke Amerika Utara. Jika tidak ada di sana, pergilah ke Eropa, Afrika, kemanapun. Teruslah berjalan sampai kau menemukannya. Tapi pria itu masih tampak seperti balon kempes. Lesu dan tak bernyawa. Ia berbalik dan bergumam, kedengarannya bijak, tapi jujur saja. Apa bedanya di luar sana? Shinigami membentak, kau tak paham, ya? Kau bukannya lari dari kematian. Amerika Utara takkan punya empeng, istana, atau kedamaian dan ketenangan. Yang ada cuma kekacauan, ketakutan, dan hal yang tak diketahui. Tapi kau tak bisa lari. Kau harus menghadapinya. Hanya itu cara untuk mendapatkan kembali kekuatanmu dan membuktikan kau laki-laki. Selama kau tetap di halaman ini, kau bukan apa-apa. Tak ada kekuatan, tak ada kebebasan, tak ada kejantanan. Ngerti? Pria itu terdiam. Ia tampak berpikir. Atau mungkin cuma mati rasa. Lalu, tanpa sepatah kata pun, ia melangkah ke tepi tembok taman. Biur, ia terjun langsung ke danau. Tapi ia tidak menyerah. Lompatan itu adalah titik balik. Kata-kata Qing Ying akhirnya memicu sesuatu dalam dirinya. Ia telah membuat keputusan. Ia akan mencari kebenaran dunia yang hancur ini. Sebelum pergi, ia mencoba menitipkan Xiao Yi pada Qing Ying.
Berharap Qingyin bisa menjaganya, seperti adik perempuannya sendiri. Tapi Xiao Yi menggeleng tegas. Ia menolak untuk tinggal di dunia yang porak-poranda ini. Mereka bukan lagi sekadar rekan, mereka adalah segalanya bagi satu sama lain. Keesokan paginya, Qingyin sendiri mengantar pria itu dan Xiao Yi ke gerbang Jiangnan Manor. Tapi tepat di luar mereka dihadang. Pengawal Hong Ying sudah menunggu. Dengan senjata terhunus, tak mengizinkan mereka lewat. Qingyin menyipitkan mata, minggir. Para wanita itu ragu-ragu, meskipun mereka takut pada Qingyin. Perintah mereka jelas, tak seorang pun boleh pergi, tanpa sepatah kata pun. Qingyin melancarkan tendangan memutar yang brutal, krak. Salah satu penjaga terlempar seperti boneka kain, dia menabrak mobil terdekat. Memecahkan kaca depannya, semua orang terpaku kaget. Qingyin berteriak, suaranya seperti guntur, aku yang mengantar mereka sendiri. Lihat siapa yang berani menghentikanku. Dengan itu, dia maju, kemanapun dia berjalan. Para wanita siang tuan menyingkir bak ombak terbelah, sementara itu, tepat di luar kota. Hong Ying telah menyusun konvoi truk tempurnya, dalam formasi sempurna. Di kejauhan, sekelompok kendaraan terpisah meraung maju, menuju langsung ke arah mereka, di atas tank besar. Di tengahnya berdiri seorang wanita yang menakutkan, tak lain adalah Jin Mina. Komandan tentara utara yang kejam, yang menginginkan pria itu untuk dirinya sendiri. Konvoinya menggelegar melintasi dataran, menyaingi Siang Tuan dalam kekuatan. Ketegangan merebak di udara, saat kedua faksi berhadapan, pertikaian tak terelakkan. Kemudian, Letnan Hong Ying meraih walkie-talkie, dan mengucapkan satu kata, jalan. Seketika sebuah truk semi merah di sebelah kiri meraung hidup, bannya berdecit. Menyeret kabel baja besar di belakangnya, menerjang langsung ke dalam kekacauan. Pada saat yang tepat, truk hijau di sebelah kanan juga meraung, bannya berdecit saat melesat maju. Menyeret kabel baja di belakangnya, seperti yang merah, tersembunyi di bawah rumput tinggi. Kabel tebal di antara kedua truk tiba-tiba putus, tertarik kencang seperti kawat jebakan maut. Konvoi tentara utara, melaju kencang dengan kecepatan penuh. Tidak punya waktu untuk bereaksi satu demi satu, kendaraan mereka menabrak kabel. Ban meletus, kaca depan pecah, dan tubuh terlempar seperti boneka kain. Kekacauan meletus seketika sebelum satu tembakan pun dilepaskan. Tentara utara telah menderita kerugian besar. Asap mengepul ke langit, teriakan kesakitan menggema di sekitar. Jin Mina mengangkat kedua tangannya, memberi isyarat kepada konvoinya untuk berhenti. Berdiri di atas kendaraannya, dia bahkan tidak melirik yang terluka. Malahan dia berteriak, Hong Ying, apa kau melihat suamiku? Hong Ying tidak menghiraukan provokasi itu, suaranya tajam, apa kau melanggar gencatan senjata? Jin Mina menyeringai dan menjawab dengan mengejek, lihat pakaian seksi itu. Kau pasti sedang berburu pria. Ekspresi Hong Ying menjadi gelap jika kau ingin perang. Baiklah, mari kita selesaikan di sini. Jangan lupa, setelah Qingyin membawa Liga Selatan, kau tidak akan mempertahankan Zhongnan selama 1 hari pun. Jin Mina memutar matanya. Aku hanya memikirkan satu hal, pria. Aku tidak peduli dengan perjanjian atau liga. Jangan membuatku bosan. Hong Ying mengepalkan tinjunya, sudah frustrasi karena bencana tadi malam. Dia membentak, aku belum melihat pria sialanmu. Suara Hong Ying berubah menjadi sedingin es. Tetapi jika kau berani menyeberangi sungai Song, aku akan membunuh setiap orang yang terlihat seperti pria. Jin Mina hanya menyeringai. Gadis-gadis selatan memang merepotkan. Sementara itu, Qingyin secara pribadi mengantar pria itu dan Xiao Yi menuju Shanghai, jalanan bersih dan teratur. Dengan wanita berpakaian elegan berjalan-jalan. Seolah-olah kiamat tidak pernah menyentuh tempat ini. Xiao Yi melihat keluar jendela, suaranya diwarnai dengan kerinduan. Ini kampung halamanku, bisakah aku kembali melihatnya lagi? Meskipun tidak ada yang menungguku. Qingyin mengangguk pelan, tentu saja. Asalkan jangan sampai hatimu hancur. Dunia sudah tidak sama lagi. Saat itu juga, pria itu menyipitkan matanya. Melihat sesuatu yang aneh di gang, sekelompok wanita sedang mengelilingi seseorang. Tangan meraba-raba, suara menggoda orang yang terpuruk di tanah. Hampir tidak sadarkan diri, jelas tidak berdaya. Tetapi yang mengejutkan pria itu adalah potongan rambut cepak, dan janggut di wajah itu. Itu bukan sembarang orang, itu seorang pria, dia terdiam, tunggu. Kukira akulah pria terakhir di bumi. Siapa itu? Teriak pria itu. Hentikan mobilnya, Qingyin. Lihat. Itu seorang pria. Kedua wanita itu melecehkan seorang pria. Baik Qingyin maupun Xiao Yi menoleh ke gang. Tetapi mereka sudah melewati gang itu. Sudah terlambat untuk melihat apapun dari sudut pandang mereka.
Pria itu melepaskan sabuk pengamannya, siap untuk melompat keluar. Jangan pergi. Qin Yin memperingatkan dengan tajam. Ini bukan sesuatu yang bisa kau perbaiki. Kita harus, bentaknya, dia salah satu dari kita, pria lain. Terlalu berbahaya, jawab Qin Yin. Dan kota ini sudah dibersihkan, seharusnya tidak ada pria yang tersisa. Tetapi pria itu tidak mendengarkan, dia mengambil senjata dari kursi belakang. Kalau begitu aku akan melihat sendiri. Dia berlari kembali ke gang. Hanya untuk melihat seorang pria berkumis yang linglung, sedang ditarik lengannya. Salah satu wanita itu mencibir, tidak tahan semalam dan kau menyebut dirimu pria. Pria berkumis itu dengan lemah mengibaskan lengannya, tetapi perlawanannya hampir tidak ada. Lepaskan dia, teriak pria itu, mengangkat senjatanya, wanita itu menoleh padanya. Wajahnya berseri-seri kegirangan, oh, yang ini bahkan lebih seksi. Temannya terkikik genit. Mata berbinar, suara itu. Ya Tuhan, aku merinding. Melihat para wanita itu tidak terpengaruh. Pria itu mengokang senjatanya dengan bunyi klik yang keras, peringatan yang jelas. Saat mereka menyadari dia tidak main-main, seringai main-main mereka lenyap, saat itu juga. Dua sinar lampu depan yang intens menerangi gang, membutakan mereka sesaat. Qing Yun memarkir mobil tepat di samping pria itu. Sirine di atap mobil masih menyala. Saat para wanita menyipitkan mata karena cahaya, dan melihat plat nomornya. Ekspresi mereka membeku. Dia dari pemerintah. Salah satu dari mereka bergumam. Menyadari mereka bukan tandingan, kedua wanita itu mundur. Melepaskan pria berkumis dengan rasa kesal. Xiao Yi keluar dari mobil, dan pria itu menurunkan senjatanya saat ketegangan mereda. Berjalan mendekat di bawah lampu depan, dia menatap tajam pria berkumis, yang balas menatapnya. Sama waspadanya, saat mata pria itu mengamati kumis, perut rata, dan dada yang sedikit bidang. Sebuah kenyataan mengerikan muncul. Dia mengulurkan tangan dan menarik kumis pria itu. Benar saja, kumis palsu itu langsung terlepas, dengan tarikan lembut. Hatinya hancur. Cini benar selama ini. Tidak ada pria lain di sini. Tapi kemudian tatapan pria berkumis menangkap kalung, yang tergantung di leher pria itu. Kalung yang sama yang diberikan oleh gengnya, simbol perlawanan para pria. Mata pria berkumis melebar. Tunggu, kau, Bang, suara tabrakan yang memekakkan telinga memotong ucapannya. Mobil Qing Yun, baru saja ditabrak oleh kendaraan yang melaju kencang. Jendela mobil Qing Yun pecah seketika. Benturan keras itu membuatnya terbentur airbag. Darah menetes dari dahinya. Bagian depan mobil penabrak ringsek, asap tebal mengepul, airbag mengembang. Tetapi di dalam reruntuhan, tidak ada goresan. Itu Nadia, menyeringai jahat. Dia berbisik, kau sulit ditemukan. Entah bagaimana dia lolos dari Hong Ying. Dan melacak mereka sampai ke sini. Mata Qing Yun melebar. Dia berteriak pada pria itu, lari. Serahkan ini padaku. Hatinya ciut. Wanita ini tak kenal ampun. Bagaimana dia bisa mengikuti mereka ke sini? Nadia melompat ke mobil lain di dekatnya, dan membentak sopirnya, kejar mereka. Tanpa sepatah kata pun, pria itu meraih tangan Xiao Yi dan lari. Kita pergi dari sini. Tepat di luar gang, mereka melihat sepeda tua bersandar di dinding. Tak ada waktu untuk berpikir, dia mengangkat Xiao Yi ke keranjang depan dan mengayuh sekuat tenaga. Namun di belakang mereka, anak buah Nadia keluar dari gang. Berlari dengan kecepatan yang mengerikan, seperti predator yang mengincar mangsanya. Pria itu menjatuhkan setiap meja dan kursi yang ditemuinya di sepanjang jalan. Berharap bisa memperlambat mereka. Tapi itu hanya menunda mereka sesaat. Mereka mendekat lagi. Saat itulah Xiao Yi melihat pistol terselip di pinggangnya. Tanpa ragu, dia meraihnya dan membuka pengamannya dengan terampil. Pria itu tercengang. Kapan dia belajar menggunakan pistol? Xiao Yi mengangkat senjata itu, mengarahkannya ke pengejar yang mendekat. Tapi tangannya gemetar, jarinya membeku di pelatuk. Saat musuh semakin dekat, dia menggigit bibirnya, memejamkan mata, dan menarik pelatuknya. Tembakan itu meletus, tetapi meleset. Peluru melesat tanpa mengenai sasaran. Pistol itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke trotoar. Kewalahan, dia pingsan dan jatuh ke depan. Pria itu mengulurkan tangan, dan menangkapnya di bagian belakang bajunya. Tepat waktu, dengan satu tangan memegangnya dan tangan lainnya. Mengayuh seperti orang gila, dia terus berlari, tak berani menoleh ke belakang. Saat mencapai persimpangan yang ramai, pria itu tiba-tiba berteriak, mata-mata dari tentara utara. Seperti yang diharapkan, kerumunan langsung menjadi bermusuhan. Mata mereka menyipit ke arah para pengejar yang mendekat. Para agen terpaksa memperlambat laju,
khawatir dikeroyok oleh para wanita di sekitarnya. Memanfaatkan kesempatan itu, pria itu menyelinap ke gang sempit. Tapi para pengejar bukan amatiran. Mereka mengamati situasi sejenak, lalu berpencar untuk mengapitnya dari sisi lain. Menoleh ke belakang dan tidak menemukan siapapun di belakangnya. Pria itu merasakan hawa dingin menjalari dadanya. Dia menatap jalan di depannya. Ada kemungkinan besar mereka sedang memutar. Saat dia mendekati persimpangan, tubuhnya menegang, siap untuk bentrokan tiba-tiba. Saat itu, sebuah pintu di pinggir jalan terbuka lebar. Ada suara memanggil, "Cepat ke sini." Ternyata si pria berjanggut palsu, yang baru saja dia selamatkan. Tanpa basa-basi, dia meraih Xiao Yi dan melesat keluar pintu. Beberapa saat kemudian, para pengejar tiba, menatap tajam ke jalanan, tetapi pria itu telah lenyap. Saat dia melihat ke atas, ke tanda di atas pintu, wajahnya membeku. Terukir di kayu lapuk itu, persaudaraan pria Jung dan cabangnya. Perasaan tidak enak menyeruak di hatinya.